Oke, selamat pagi teman-teman di rumah yang lagi di kantor ataupun di jalan, maupun lagi di mobil, mau keluar keliling atau mau berangkat kerja. Nah, hari ini Miliarder Boy pengen bagi sesuatu nih guys. Nah, informasi penting buat para kamu yang sekarang ini dalam keadaan krisis di tengah pandemi COVID. Nah, tapi sebelumnya, sebelum gue memulai, lebih baik lu follow dulu deh Instagram, Facebook, sama YouTube-nya kita di Miliarder Boy. Nah, Miliarder Boy ini apa sih? Nah, sebenarnya Miliarder Boy ini tempat di mana komunitas para pengusaha-pengusaha Surabaya yang menengah ke atas, yang gue sebut konglomerat, itu biasanya gue jadiin satu di dalam komunitas. Jadi ibaratnya karena teman ke teman, awalnya cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, sekarang udah kurang lebih komunitasnya ini udah terbentuk kurang lebih sampai 50 sampai 75 ya. Teman-teman yang investor atau dia pengusaha atau dia pemain saham, properti dan lain-lain. Jadi biasanya kita berkumpul kurang lebih sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya acara nongkrong-nongkrong atau di hotel kita nongkrong, minum bareng dan party-party bareng. Nah, oke. Sebelum kita masuk, ada beberapa permasalahan yang sekarang sedang terjadi yang kita lihat, yang kami juga lihat. Permasalahannya tuh di mana sih? Nah, kalau gue boleh flashback lagi ke awal bulan Januari, itu COVID sudah mulai masuk Indonesia, dan di saat itu juga lah krisis ekonomi dan kesehatan mulai mempengaruhi ekonomi Indonesia. Dari yang pertama itu banyaknya putus kerja, PHK, dirumahkan. Itu yang gue sebut dampak-dampak COVID guys. Jadi COVID-19 ini memang perdebatan ketika dari awal Februari, Maret, April, di situ banyak perdebatan sampai misalnya kita lihat dari selebgram di Bali, JRX juga sampai masuk penjara karena dia mengklaim misalnya COVID ini nggak berbahaya. Tapi ada juga di sisi lain COVID ini berbahaya. Jadi banyak antara pro dan kontra di saat ini yang mengganggu ekonomi Indonesia guys. Khususnya ekonomi para menengah bawah itu sangat terganggu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika pandemi, atau kita ngikutin kita buat COVID ini benar atau enggak gitu ya. Tapi sebenarnya solusinya adalah bukan ke arah COVID-nya guys. Gimana caranya memecahkan masalah dan mencari solusi ketika terjadi krisis ini guys. Tapi di sini gue akan bagiin sesuatu yang gue rasa sih menarik banget dan gue rasa berguna banget buat lo. Jadi saat ini ketika COVID ini sebenarnya ada beberapa kesempatan bisnis baru yang justru booming. Misalnya lu lihat di berita ada beberapa bisnis yang booming ketika COVID. Ada juga bisnis yang dia meredup bahkan bangkrut ketika COVID. Contohnya misalnya Zara sudah mulai mengurangi toko-tokonya, dan juga pizza dan McD dan sebagainya, brand-brand besar lah yang gua kasih tahu. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena tidak ada transaksi di bisnis mereka. Itu karena semuanya dituntut untuk tidak saling bersosialisasi, dicegah sosialisasi antara perorangan ke perorangan itu dicegah supaya supaya tidak timbulnya penyebaran COVID. Nah, tapi gue setuju juga misalnya COVID ini berbahaya apa enggak juga gue setuju. Tapi kalau misalnya COVID ini harus dicegah, berbahaya juga, gue juga bisa bilang setuju. Jadi gue bilang di sini gue netral. Nah, yang ingin gue bahas adalah dampak COVID ini mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi. Nah, kalau misalnya kesehatan, kalau kita bisa lihat krisis kesehatan, banyak orang sakit, rumah sakit
semakin banyak akhirnya ketika semakin banyak orang sakit akhirnya penuh rumah sakitnya dan melonjak tingkat COVID-nya, membuat orang-orang jatuh miskin ya karena nggak punya duit lagi, atau dia disubsidi oleh pemerintah, walaupun disubsidi juga tapi kurang penanganan akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Itu yang terjadi kurang lebih kemarin tercatat yang update terbaru sekitar hampir 8.000-an ke atas ya yang meninggal ya. Yang terserang itu lebih banyak lagi. Nah, itu dari krisis kesehatan. Lalu krisis ekonomi karena kita semuanya jadi sakit, jadi tidak produktif untuk bekerja. Nah, tapi kabar baiknya adalah COVID ini menyerang hanya orang-orang yang sudah akut penyakitnya, yang sudah pernah penyakit misalnya diabetes atau yang penyakit-penyakit berat, itu lebih gampang terserang karena imunnya lemah, guys. Nah, yang kuat adalah imun yang anak muda, kurang lebih sekitar 20 tahun sampai 35-40 itu masih sangat fit dan imunnya sangat kuat, guys. Nah, dari situ adalah gue berpikir berarti ini saatnya anak muda untuk memberikan powernya. Jadi justru di sini adalah momen kita anak muda untuk berkreasi, untuk memberikan ide kepada pengusaha-pengusaha. Ini kita punya ide yang namanya digital. Nah, khususnya bagian digital, sebenarnya anak muda di bawah 35 tahun itu pada doyan main sosial media, guys. Pada main sosial media, seperti nanti gue akan bahas itu ya, tapi sebelum gue bahas. Nah, dari situlah sebenarnya anak muda ini harus berkesempatan. Jangan main aja, kamu jangan main game terus, main game PUBG, main game COD atau sebagainya. Gue saranin itu dikurangin, lu fokus kerja dan mencari ide gimana caranya untuk mencari solusi di tengah COVID. Seperti itu. Nah, kita lihat banyak pemerintah memberikan solusi ketika dia mencetak uang untuk dibagi-bagikan dan dia meminjam uang lagi, hutang negara, menambahkan hutang dari luar negeri. Jadi untuk disebarkan ke Indonesia. Jadi supaya apa? Supaya ada transaksi. Tapi kendalanya kemarin gue lihat pemerintah agak lambat sampai Pak Presiden Jokowi itu sempat dia marah-marah di televisi gitu ya. Kalau ayo cepetan dan dicairkan ke masyarakat supaya masyarakat bisa bertransaksi seperti pada umumnya. Itu membuat negara kita atau Indonesia lebih ada transaksinya lebih banyak lagi, guys, seperti dulu. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut gua pribadi, pemerintah sudah benar memberikan sekitarnya bantuan pemerintah, bantuan medis, terus juga keuangan sampai dibagiin gratis ke uangnya ke masyarakat pada umumnya. Tapi solusinya itu bukan itu juga. Kalau menurut gua tuh lebih ke arah sosialisasi gimana caranya masyarakat Indonesia itu bisa ngambil kesempatan atau ngambil momen di tengah COVID. Misalnya, ayo dong belajar digital marketing, ayo usaha digital marketing. Banyak orang-orang yang di PHK, ayo berpikir gimana caranya bisnis. Entah itu kamu jadi dropship, banyak kok di luar sana seperti Rico Huang buka namanya dropshipper, dimana lu bisa jualin produknya mereka tanpa harus lu buka toko. Jadi semuanya nanti pakai namanya mereka, pakai nama lu. Misalnya gue mau jadi dropshipper gitu ya. Dia biasanya ngasih lu cuma cari pembeli, terus nanti dia kirim pakai nama toko lu, guys. Jadi sebenarnya di luar sana itu masih banyak bisnis-bisnis yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Jadi mereka sebenarnya bisa berbisnis kok tanpa harus memiliki modal. Nah, permasalahannya adalah kesadaran masyarakatnya kita untuk gimana caranya mencari solusi. Nah, pemerintah udah berusaha keras untuk membantu para masyarakatnya, dan sekarang tinggal masyarakatnya yang kalau menurut gue sih lebih jangan kritis terus sama pemerintah gitu loh. Jangan kritis pemerintah jelek atau pemerintah apa, jangan kritis terus, tapi gimana caranya lu bisa mencari jalan keluar untuk hidup lu aja deh. Percuma lu kritis sama pemerintah juga
nggak terlalu nggak efek langsung ke lu gitu. Mendingan lu ikutin cara gua. Nah, gua selalu berpikir ketika di saat pandemi di awal Januari, gua berpikir seperti ini. Pasti ada celah bisnis dari dampak krisis ya guys. Nah, pasti ada celah bisnis ketika dampak krisis. Nah, kita tahu sekarang misalnya sekarang ada WA, terus namanya TikTok yang sekarang lagi booming, YouTube dan Instagram dan Facebook. Jadi ada banyak sosial media, tapi yang gua paling pakai ya ini, yang paling gua bisa ngertiin ini sosial media. Dari sosial media ini sebenarnya bisa menawarkan produk-produk lu. Misalnya lu buka toko karena tokonya sudah nggak bisa ini, lu jualan online aja, jualan online lewat WhatsApp grup, TikTok, Facebook. Nah, bayar orang kreator, spesialis kreator atau digital marketing untuk membantu lu memberikan produk, menawarkan produk kepada kalangan. Misalnya lu endorse ke Instagram seseorang, atau lu mau pakai Facebook ADS, lu juga bisa. Jadi solusinya adalah jangan fokus sama masalah guys, tapi fokus kepada solusi. Nah, berhubung gua ini di bisnis investasi properti dan investasi aset gitu ya. Nggak tahu ya teman-teman di luar sana bisnisnya apa, tapi kalau di posisi gua bisnisnya properti. Nah, ini yang gua lakuin. Nah, banyak orang nih sekarang nggak bisa jualan door to door ke rumah-rumah atau lu ke agent-agent, misalnya lu rapat meeting semuanya, karena sangat riskan terkena COVID. Khususnya agent-agent marketing itu kebanyakan orang tua guys, di atas 40-an. Coba lu lihat agent-agent yang masih bertahan yang expert di bagian properti itu semuanya sudah tua semua. Mereka jarang mau interaksi lagi ke agent-agent. Nah, cara satu-satunya adalah gua selalu kasih sosialisasi lewat atau presentasi itu lewat semuanya digital. Pelajaran digital marketing semuanya digital, dan murid-murid gua selalu gua kirimin video-video yang terbaru guys. Kalau lu mau misalnya lihat video gua, lu bisa langsung cek YouTube-nya gua di Milliarder Boy. Nah, di situ guys. Nah, gua ini tetap aja bisnis gua tuh dari dulu sama, 5 tahun 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh sama. Kenapa? Pertanyaan gua adalah kenapa gua bisa bertahan? Karena semua bisnis gua langsung 180 derajat gua rubah ke dalam digital. Jadi semua transaksi itu semua digital. Nanti notaris segala macam lu tinggal transaksi doang, nanti datang ke notaris tanda tangan, nanti kejual lagi tanda tangan. Jadi semuanya misalnya dari cari data, jualin aset atau tim legalitas, semuanya sudah ada di dalam Milliarder Boy Group, Milliarder Boy Club, yang gue sebut namanya Evo Prioritas. Nah, kalau teman-teman mau join di bisnisnya properti itu masuk ke Evo Prioritas. Nah, namanya grupnya kita namanya Milliarder Boy. Nah, di Milliarder Boy itu banyak pengusaha-pengusaha yang memberikan kepercayaan kepada gua untuk mentransaksi properti yang ada di Surabaya, khususnya Jawa Timur. Misalnya Surabaya, Gresik, Sidoarjo gitu ya, Mojokerto. Nah, mereka memberikan kesempatan gua dan udah, karena dia tahu dia nggak bisa kerja. Nah, dia memberikan modalnya kepada perusahaan gua untuk memutarkan aset yang dia punya. Jadi standarnya sih 3 bulan itu kurang lebih kita kasih profit sekitar 15%. Nah, ini sih apa sih yang gue kerjain. Jadi yang gue kerjain itu simple guys. Jadi kalau misalnya sekarang tadi lagi balik, ketika krisis itu pasti ada kesempatan. Nah, gimana ada kesempatan? Karena sekarang properti pada jualnya murah-murah guys. Jadi gue dapet itu bahkan 30% di bawah harga pasar. Jadi contoh misalnya harga pasarnya itu sekitar 3M, itu gue bisa dapat aset senilai 1M guys, dengan aset yang sama. Kalau lu misalnya beli di agent tempat lain itu 3M, di tempat gue bisa maksimalkan 1M kayak gitu. Jadi itu yang gue kerjakan saat ini. Profitnya kurang lebih setiap muter duitnya per 3 bulan itu 15%. Jadi 3 bulan 15%, 3 bulan 5%. Paling lama sekitar
6 bulan sampai setahun. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan, biasanya kita kurang lebih kasih profit sekitar 40 sampai 50%-an lah, kurang lebih ya. Jadi kita misalnya nggak dapat profit susah gitu ya, jualnya agak susah, paling setahun gitu bisa dapat profit sekitar 50%. Jadi yang awalnya uangnya 1M itu bisa jadi 1,2 sampai 1,5 terus muter lagi gitu. Nah itu yang gue lakuin beberapa tahun ini sampai sekarang tetap fine. Jadi gue saranin kepada teman-teman, kalau misalnya lu pengen tahu nih bisnis gue kayak gimana sih gitu ya. Jadi bisnis gue tuh yang pertama itu gue mencari data, ada tim data khusus dan investor nggak perlu takut data khusus. Gimana caranya dapetin listing dari 100 listing itu hanya 2 sampai 3 listing yang bagus guys, dari nilainya, asetnya dan sebagainya. Lalu nanti ketika deal transaksi notaris, nanti investor hanya datang ke notaris untuk tanda tangan. Setelah itu timnya kita juga akan menjualkannya kembali gimana kepada ke market. Ya, ketika jual itu pakai timnya lagi, kita bisa puluhan sampai 100 marketing untuk menjualkan. Ayo cepetan biar jual cepet. Nah, selanjutnya itu nanti ketika terjual investor tinggal tanda tangan lagi di notaris. Jadi investor yang tua-tua itu ya, yang mereka yang sudah senior-senior, mereka jarang aktivitas di lapangan di bisnisnya. Mereka hanya tanda tangan di notaris dan tanda tangan di notaris lagi. Selanjutnya apa? Ketika dia udah untung, dia akan nanam lagi guys. Jadi gue cukup punya 5 sampai 10 investor, itu tiap bulan tetap tiap 3 bulan udah muter-muter terus guys. Nah, kenapa bisnis gue nggak terlalu bingung di tengah pandemi ini, karena memang investor yang lama sudah percaya sama kita gimana caranya untuk bertransaksi dan mendapatkan profil. Nah, kalau teman-teman mau join di grupnya kita itu boleh guys, atau mau belajar sebagai lu mau marketing, mau belajar bisnis ini juga boleh, nanti gua ajarin sampai bisa. Lu bisa langsung di chat di WA gua atau di grupnya gua. Ini namanya yang gue sebut grup Miliarder Boy Club. Ini beberapa investor dari Jakarta. Jadi yang di sebelah sini ini gue yang pakai jas hitam, baju putih. Itu gue, ini sebelah ini Pak Gilang, dan itu tim-timnya semua. Jadi kita tuh sebenarnya punya banyak grup namanya Miliarder Boy Club, dimana isinya para pengusaha-pengusaha, dan juga biasanya kita meeting tuh ada model-model juga guys. Jadi untuk enjoy lah ya. Jadi gue biasanya rekrut beberapa model di Surabaya itu untuk jadiin grup, dan akhirnya kita meeting bareng. Jadi ada model, ada pengusaha, ada pejabat juga lingkarannya memang benar-benar konglomerat. Nah dari situ juga kalau misalnya lo penasaran dan ingin lebih tahu bisnisnya kita tuh gimana sih, nah lo boleh langsung join aja di Miliarder Boy. Jadi di DM di Instagram, Facebook, Twitter ya, terus juga TikTok, YouTube, semuanya ada guys. Nah di Miliarder Boy ya, jangan lupa. Nah lu catat. Nah ini grupnya kita, welcome. Kalau mau kaya, lu harus, gue pernah dulu diajarin sama senior gue, konglomerat gitu ya. Dia ngajarin gue, di mana lu posisi lu berada, di situ menentukan jalan hidup lu. Jadi kalau lu bergaul dengan orang tukang mabok, lu akan jadi tukang mabok. Kalau lu bergaul sama tukang sayur, lu akan menjadi tukang sayur. Kalau lu bergaul dengan seorang pengusaha, suatu saat lu jadi pengusaha. Kalau lu bergaul dengan pejabat, lu akan jadi pejabat. Dan gua memposisikan gua selalu menaruh diri gua di dekat-dekat orang-orang kaya. Jadi pengusaha, bisnismen, pejabat dan sebagainya, gua taruh di lingkaran itu guys. Bukannya gue nggak mau di lingkaran bawah, gue juga punya teman-teman di bagian lingkaran bawah. Tapi gue memfokuskan untuk berada di lingkaran yang atas. Supaya apa? Supaya hidup gue lebih naik terus, berkembang dan lebih luar biasa. Jadi itu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat lo, supaya lo lebih semangat lagi. Harus semangat terus di setiap pagi, setiap Senin, karena gue selalu memberikan selamat the morning money. Jadi gue selalu motivasi pagi hari ini adalah morning money. Selamat pagi uang. Oke, thank you, see you, goodbye.